warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, agak pilek ini. Sama Ustaz, sama pada pilek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul 'azim. Hadrat jamaah majelis ta'lim An-Nadwah dan juga Rushdatul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di akhir bulan Syawal kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam satu majelis yang mudah-mudahan majelis kita dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita dari rumah menuju ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal baik, tentunya sebagai perantara kita ke depan di yaumil qiyamah, mempersiapkan daripada bekal-bekal kita, tentunya dengan amal saleh. Salah satunya adalah dengan kita selalu istiqamah hadir di dalam majelis ilmu. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dari kajian kita setiap minggunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saat ini kita masuk sudah di bab yang ke-12. Jadi judulnya ini bisa nyambung sama ibu-ibu. Bukan ibu-ibu doang sih, semuanya. Karena di judul ini, di bab 12 ini temanya adalah bab al-hathu 'alal izdiyad minal khair fi awakhir umr. Jadi bab ini menerangkan tentang anjuran al-hathu 'alal izdiyad, anjuran untuk menambah kebaikan di sisa umur kita, Bu. Sekarang ini kan banyak orang yang meninggal dunia di usia-usia muda. Ada yang 40 tahun, bahkan ada yang di bawah dari 40 tahun. Namun usia daripada umat Rasulullah dikatakan bahwa baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nama kita sampai umur 60 sampai 70, maka di situ ada apa? Ada fursah, ada kesempatan, ada waktu yang mungkin waktu yang kosong lebih banyak dibanding dengan waktu-waktu kesibukan kita.
Kalau kita mikir sholat kita berapa menit sih, Bu? Ya, maghrib, ya taruhlah sholat 4 rakaat isya dah. Kalau sholat zuhur sama asar sih tergantung kita semua bacaannya. Walaupun kalau memang kita berjamaah ikuti imam, tapi biasanya paling lama di isya, karena 4 rakaat ditambah lagi dijaharkan daripada bacaan. Mentok 5 menit, Bu. Paling bantar 7 menit lah. Kalau kita hitung 5 menit, semua sholat kita 5 kali 5 dalam satu hari itu cuma 25 menit. Sholat yang masuk dalam kategori wajib kita laksanakan hanya 25 menit, Bu. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau kita bandingkan dengan amal yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan yang masuk dalam kategori wajib, sisanya berapa jam? 23 jam sekian menit. Banyak waktu kosong yang mungkin bisa jadi waktu kosong tersebut kita tidak manfaatkan dengan baik. Ada orang yang sibuk ngomongin orang. Ada di sini? Nggak ada di sini. Ntar di belakang baru ada. Ada orang yang sibuk ngitung banda orang. Sibuk ngitung banda orang, bandanya sendiri. Ada begitu di sini, Bu. Puyeng ngitungin banda orang, Pak. Tetangga beli mobil, puyeng. Tetangga beli kulkas, puyeng. Tetangga renov rumah, mati gitu. Jadi sibuknya itu apa? Ngelihat banda. Ditambah lagi kita sibuk dengan kejelekan orang, padahal kita sendiri, ya Allah, kalau Allah ya keluarkan aib kita, habis kita. Nah sekarang kalau kita hitung dari total 25 menit yang kita kerjakan ke sholat, berapa banyak al-izdiyad, ya, tambahan kebaikan kita minal khair. Ayo. Tambahan apa namanya kebaikan kita, ya. Dari total 24 jam yang kita laksanakan cuma 25 menit. Itu juga 25 menit belum tentu diterima. Kadang sholatnya mikirin macam-macam. Kadang sholatnya kalau cuma butuh doang, ya kan? Banyak dari kita begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fatir, ya, Fatir ini anak saya, Bu. Jadi di dalam surah Fatir kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Jadi kata Allah, awalam nu'ammirkum, ya, bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umurmu, ya, ma yatadzakkaru fihi, dari pada umur yang panjang tersebut itu untuk selalu berpikir. Ma yatadzakkaru fihi, tentunya bagi orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, ya, padahal telah datang kepadamu yaitu seorang pemberi peringatan. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Bahwa ada peringatan kita yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait umur yang sudah Allah berikan nama kita sampai hari ini. Makanya dalam tafsir dikatakan bahwa maknahu, ya,
Awalam nu'ammirkum sittina sanah. Allah itu udah nambahin umur kita sampai 60 tahun. Artinya kalau Allah sudah nambahin umur kita, makanya usia tadi saya sampaikan bahwa usia umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, walaupun ada orang yang meninggal dunia 40 tahun dan sebagainya. Artinya kisarannya jarang ada yang lebih dari itu. Maka ketika kita diberikan oleh Allah umur sampai hari ini 60 tahun, sampai hari ini 70 tahun, maka ini merupakan peringatan bagi kita. Apa peringatannya? Waja'akumun nadhir. Peringatan tersebut adalah salah satunya sudah berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan. Karena kita nggak tahu kapan Allah wafatkan kita. Ya, di bulan Syawal ini banyak yang matinya mendadak. Ya, ada yang lagi pidato kemarin tuh anggota DPRD DKI, ya, lagi pidato sambutan meninggal. Kemudian di Aceh, ya, pun sama, ketika pidato meninggal dunia. Artinya banyak orang-orang yang usianya masih di bawah 50 tahun sudah dipanggil sama Allah. Maka ini merupakan bagian daripada peringatan kita. Waja'akumun nadhir, kata Allah, ya. Jadi datang seseorang yang memberikan peringatan kepada kita. Tentunya salah satu yang memberikan peringatan kepada kita yaitu siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tentunya untuk memberikan peringatan kepada kita akan hal-hal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendapatkan pahala, mana yang tidak, sebagai bekal nanti buat di akhirat. Makanya sungguh nikmat ketika kita mendapatkan kenikmatan sampai dengan akhir hayat kita, dan salah satu kenikmatannya adalah merasa membutuhkan apa yang memang sudah menjadi perintah Allah. Jadi kalau terbenak di hati kita nih, di kepala kita, bahwa ibadah kita kagak butuh ibadah, gua kaya udah, ya, kagak butuh Allah, kita udah dapat duit begitu aja. Kalau udah begitu, hati-hati, ya. Bisa jadi masuk dalam kategori istidraj, ya. Kalau kita sudah masuk dalam kategori istidraj, na'udzubillah wal iyadzubillah, dikasih kesenangan sama Allah, dia minta satu dikasih dua, diminta dua dikasih tiga, oh masya Allah. Tapi dia kagak sholat, dia kagak ibadah, dia kagak apa-ngapain. Dan di dalam hatinya tertutup, hatinya terbelenggu hatinya. Kenapa? Karena ada kesombongan di situ. Apa kesombongannya? Merasa paling kaya, merasa paling hebat di antara yang lain tanpa ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak begitu. Makanya model-model kayak kita, karena iman kita lemah, jarang dikasih kaya. Mentok aja segitu baik. Allah sayang sama kita, dikasih kekayaan, lu bakal sombong. Makanya kan pernah saya sampaikan ya, dalam firman Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a, kata Allah, illal musallin. Ya. Jadi tabiatnya lah manusia itu sebenarnya apa? Ngeluh mulu bawaannya. Ngeluh, dikasih apa-apa udah ngeluh. Ya. Idza massahu syarr jazua, dikasih ujian, keburukan segala macam. Oh, masya Allah, makin nanu baik. Ya. Seolah-olah kiamat buat dia doang. Idza massahu syarr jazua, idza massahu khair manu'a, dikasih kebaikan, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, dia kikir. Itu manusia begitu tuh. Iya kan? Jadi seolah-olah nih saya begitu. Nih gua nih kalau gitu. Ada gak gitu kira-kira Bu? Ada aja.
Tapi kata Allah illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang istiqomah dalam doanya, orang-orang yang selalu mengutamakan ibadahnya dibanding yang lain. Makanya illal musallin, jadi orang yang rajin sholat, orang yang tenang dengan ibadahnya, ketika dapat ujian itu gak pernah ngeluh. Jadi kalau kita ngeluh, Bu, dipertanyakan sholat kita, Bu. Kadang kita doa, ya Allah gini amat nasib gua, tetangga gua beli mobil, tetangga gua beli anu, orang-orang udah beli anu katanya ngobrol, kata laki gua kagak punya kerjaan, bisa nongkrong baik, kata apalagi mancing baik, kata lah tuh. Ya doa kita kan begitu loh kadang tuh, Bu. Apalagi kalau laki kita yang suka mancing, ya agak pernah maju, Bu, maju maka cebur, ya. Nah artinya apa di sini? Bahwa bersyukurlah dengan apa yang sudah menjadi Allah takdirkan sama kita. Maka saat ini yang terjadi adalah fenomena ya, di mana orang merasa kekurangan karena faktor ekonomi. Ya, apa maksudnya di sini? Kagak punya duit, ya, nggak apa-apa, tekor, yang penting nyohor. Kan banyak kayak begitu, gengsinya digedein, ya kan? Gengsinya digedein, akhirnya apa, utang di mana-mana, betul nggak? Mobil ngutang, kompor ngutang, semua ngutang. Yang penting apa? Udah, yang penting kata tetangga gue paling kaya di antara yang lain tuh, gitu. Padahal mah ampek banget, udah utang semuanya. Karena mah gampang, Bu, ngutang itu kagak usah kita nunggu bank keliling. Kalau dulu ada yang keliling di panci, katanya udah di anu setiap hari 10.000 misalnya itu. Karena mah nggak perlu, Bu, udah lewat handphone aja udah sekarang mah. Ada yang namanya pay letter. Itu di TikTok lah, ibu-ibu sekarang kan main TikTok ya, Instagram, upload. Kalah anak muda. Makanya bocah sekarang itu, ya, anak zaman sekarang itu masya Allah, Bu, tantangannya luar biasa. Jadi sekarang itu generasi Islam mulai berkurang, Bu. Ya, generasi Islam mulai berkurang. Kenapa? Karena orang-orang generasi Gen Z atau milenium saat ini kebanyakan mereka fokus sama karirnya dibanding anaknya, Bu. Nikah itu hanya sebagai status saja, artinya mereka berjanji berdua nggak usah punya anak gitu. Banyak begitu. Atau cukup satu anak dan sebagainya. Kalau dulu sama kita nggak mikirin itu. Yang namanya anak itu rezeki dari Allah. Yang namanya anak itu amanah dari Allah. Iya kan? Urusan nanti misalkan anak kita banyak, anak kita udah takdir Allah. Allah yang ngasih rezeki, kan begitu. Tuh, keyakinannya besar tuh. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang semuanya serba takut, Bu. Betul nggak? Takut. Makanya kata Allah apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan kasih ujian, dulu pasti ujian. Apa itu? Al khauf, rasa khawatir, takut besok makan apa, entar sekolahin bocah bagaimana, ya kan? Tapi orang tua dulu, Bu, saya bukan ngebanding-bandingin, coba kerja jarang, iya kan? Nyawa doang, Bu. Tapi anaknya semua sukses, Bu, jadi sarjana. Tapi sekarang apa? Kerja dari pagi pulang pagi, iya kan? Bahkan sampai ngambil shift lemburan, ya biar dapat jatah yang banyak dari tambahan gajian. Tapi apa? Segitu-gitu aja, Bu. Coba beda. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan keberkahan daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak kita didik dengan nilai-nilai agama sehingga mereka paham arti keberkahan. Nah sekarang hilang keberkahan semua. Kenapa? Faktor utamanya karena nggak yakin dengan Allah. Itu nggak yakin dengan Allah. Kenapa nggak yakin? Oh iya, pokoknya kalau misalkan kagak kerja, ya nggak dapat duit. Jadi udah bahasa seperti itu. Padahal apa kata Allah? Wa yarzuqhu min
siapa ciri-ciri orang yang mendapatkan rizki, ya, yang tentunya dari berbagai macam segi, apapun itu, ya. Tentunya bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kekurangan kita ya saat ini memang seperti itu, namun tentunya pada dasarnya adalah bahwa setiap kita harus yakin bahwa usaha, ya, dari apa yang sudah kita lakukan pastinya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, ya, doa pasti Allah akan kabulin. Doanya bagaimana? Ya usaha dulu. Ya, dibang doa-doa medeng baik kan gitu ya. Ya. Makanya kan kalau ibarat, kalau mungkin pernah dengar ceramah salah satu ustaz, ya. Jadi kalau kita mau bahagia itu pakai duit. Apa duit itu? Ikatannya duit apa itu? Doa, D-nya doa. Ya, punya usaha. I-nya ikhtiar. T-nya tawakal. Duit. Jadi kudu punya duit. Yang pertama doa, wajib kita sebagai hamba Allah yakin bahwa semuanya adalah milik Allah. Dari Allah, rizki kita dari Allah, kenikmatan yang saat ini Allah berikan semua dari Allah. Tuh namanya disebut dengan doa. Usaha pasti. Kita hidup di dunia kudu usaha, mau dapat kebahagiaan apapun, ketika kita mau mendapatkan surga sekalipun ada usaha. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah, ya, kita melaksanakan rangkaian semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Ikhtiar, ya, ikhtiar itu karena adanya keterbatasan kita, Bu, ya. Apa? Kata kita nggak tahu minggu depan kita dapat duit apa enggak, kita nggak tahu minggu depan dapat kenikmatan apa enggak. Nah ini adalah ikhtiar namanya. Dengan apa ikhtiar? Kalau kita mau dapat rezeki yang barokah, ya, maka tingkatkan ibadah kita kepada Allah selain daripada usaha-usaha yang lain. Nah yang ketiga tawakal. Nah, ini yang disebut tawakal. Kenapa di akhir, Bu? Karena seringkali orang gagal dapat kenikmatan karena tingkatan ketawakalannya kurang. Ya itu tadi, saya nggak yakin ya dengan usaha saya ini akan berhasil. Tapi apa? Tidak ada yang tidak mungkin, ya, apabila sudah Allah yang berkehendak. Ya. Makanya waja'akumun nadhir, ini peringatan buat kita semua, ya. Nah, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi hadis yang ke-112, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ya, a'adzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah tidak lagi, ya, a'adzarallahu ila imri'in, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menerima uzur. Uzur itu apa? Alasan, ya. Jadi Allah tidak lagi menerima uzur atau alasan dari seseorang setelah, ya, hatta balagha 60 sana, setelah Allah berikan kesempatan kepadanya sampai umur 60 tahun. Artinya apa? Udah ada peringatan kita. Jadi pasti saya ngomong begini, Bu, sama ibu-ibu, rata-rata usia 60 ya. Iya, pasti. 70 Ustaz. Ini 70. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan, Bu, kenikmatan, usia 60 tahun udah gak ada alasan lagi, ya. Nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sebelum usia 60 tahun itu kita udah dikasih kekuatan sama Allah. Ya, coba dari dulu kita ibadah, Bu, enak. Ini ibadah pas mau umur 60 tahun dia bangun aja susah. Iya, habis dari sini coba nih, bangun nih. Lah, dia diangkat apa nih? Iya, iya, ya Allah, ya Allah. Tuh, Bu, ya, usia 60 tahun begitu, Bu.
Makanya nggak ada alasan lagi. Ya, ibarat apa ketika kita masih muda, antaranya umur 60 tahun baru ngaji, antaranya usia 60 tahun baru kita bertaubat sama Allah, kan? Makanya nggak ada alasan lagi dulu. Karena apa? Allah kasih kesempatan sama kita nih. Ketika Allah kasih kesempatan sama kita, laksanakan. Nah, makanya artinya apa? Berarti udah telat dong saya kalau 60 tahun. Nggak ada kata telat untuk berbuat baik. Nggak ada kata telat untuk kita terus istiqomah. Ya, sesuai kemampuan kita, Bu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan 5 waktu kita untuk melaksanakan, minimal 25 menit kita melaksanakan sholat ya, yang masuk dalam kategori sholat wajib. Jadi makanya tidak ada alasan lagi ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula Allah memberikan kesempatan nama kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang tentunya sesuai dengan apa yang menjadi koridor syariat ajaran agama Allah. Ya, paham ya Bu? Iya, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ya menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita semua. Kita bersama-sama dari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanain. Kalau sudah umur ya taat katanya. Saya gimana udah 60 tahun kan kagak bisa ini lagi tuh, kagak bisa muda lagi. Ya udah, ya laksanain apa yang menjadi perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita mampu untuk istiqomah hadir di majelis taklim, alhamdulillah. Dimampukan oleh Allah untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu, alhamdulillah. Dimampukan oleh Allah untuk kita bersedekah, alhamdulillah. Dimampukan oleh Allah untuk kita terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah. Ya sudah, ya saatnya tinggal waktu di mana Allah ya sudah mentakdirkan kita kapan Allah wafatkan kita nggak tahu kapan ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita ya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk istiqomah dalam beribadah, amin ya robbal alamin. Baik, ada pertanyaan Bu? Kita selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada hari ini kita telah menyelesaikan bacaan kita ya sampai selesai itu bacaan Al-Qur'anul Karim. Untuk itu diakhiri dengan kita telah melaksanakan bacaan ayat suci Al-Qur'an sampai dengan selesai. Kita akhiri dengan doa khatmil Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an nanti bisa menjadi penolong bagi kita semua. Al-Quran yang kita baca tentunya bisa melindungi kita karena Al-Quran merupakan pedoman bagi kita, pedoman bagi umat Islam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi kita untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى والصحابة رسول الله أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا يا الله واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله